ya sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Berkat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk iman, Allah berikan asupan kepada kita. Islam Allah tumbuh kembangkan di dalam hati kita. Bahkan hidayah dan taufik Allah hiasi dalam kehidupan kita. Itu udah nikmat yang paling utama dari Allah bagi setiap pribadi muslim. Nikmat iman, Islam, hidayah, taufik. Nikmat apa lagi di atas itu nggak ada. Dan di malam Allah Subhanahu wa taala berikan keempat nikmat utama itu kepada kita. Sehingga dengan nikmat yang empat tadi, apa yang Allah perintah, kita mampu jalani. Apa yang Allah larang untuk kita jauhkan, kita mampu menghindar dari perkara tersebut. Besar harapan kita mudah-mudahan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita enggak terhenti sampai detik ini aja. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik terus berkelanjutan, terus berkesinambungan sampai waktu yang sangat genting dan penting, sampai waktu yang sangat menentukan di akhir kehidupan kita, tapal batas hayat kita. Waktu itu adalah waktu sakratul maut, di mana waktu itu Israel datang untuk kali pertama kepada kita dan terakhir kalinya. Gak pakai dua kali Israel datang pandang ke kita di waktu untuk kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman, Islam, hidayah dan taufik untuk kita, sehingga Allah muliakan kehidupan kita di akhir dengan mati husnul khatimah. Orang yang matinya husnul khatimah dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh. Insya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuhan Paduka yang mulia, pemimpin yang sejati bagi umat Islam dunia akhirat. Beliau panutan kita, Rasul yang teramat sangat sayang kepada umatnya, Nabi yang begitu peduli kepada pengikutnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kembali kita tambahkan harapan dan cita-cita tertinggi kita kepada Allah. Indal ghaib, ketika turun hujan, itu dimana nggak ada yang namanya doa anak hamba, anak Adam. Ketika dia tengadahkan tangannya, dia berharap kepada Allah, diucapkan dengan lisannya, diurai dalam doanya. Ketika turun hujan, nggak ada itu doa yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan janjinya orang Senayan. Kalau Nabi Muhammad, kalau dijanji, janjinya ilham wahyu ilahi. Kalau dijanjinya wahyu ilahi, innaka la tukhliful. Sungguh Allah kalau udah berjanji nggak akan pernah mangkir dari janjinya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang ada di rumah, keluarga kita yang sementara kita tinggalin di rumah, mobil khusus para orang-orang tua kita berdoa kepada Allah. Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma dan diberikan cap oleh Allah umat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa umat pilihan Nabi? Umat pilihan Nabi itu adalah mereka orang-orang yang istiqomah, konsisten berjalan di atas titah dan perintah serta sunnah Rasul. Tuh umat pilihan Nabi. Mudah-mudahan kita masuk pada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang kemari atas perintah orang tua saya, guru kita bersama Abu Ya Kiai Muhammad Rusdi Ali bin Haji Muhammad Ali Yasin Ali. Dia lagi gak enak badannya. Doain mudah-mudahan guru-guru kita semuanya, termasuk Abu Ya. Doain mudah-mudahan para guru-guru kita, ulama kita terus berriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang berada dalam titian jalan dakwah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan nilai semangat dalam dakwah kepada al-Islamnya, dan kita doakan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil banyak ilmu dari beliau semuanya. Insya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya saya kemarin silaturahim. Plus saya ingin cuma sampaikan beberapa share dari keterangan Nabi, beberapa suntingan dari ayat-ayat Al-Quran aja. Ngajarin sih enggak, apalagi ngeguruin. Ngajarin enggak, apalagi ngeguruin. Cuma pengen sharing aja nih malam. Bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah tadi saya sampaikan bahwa nih kita kumpul nih malam di malam yang mulia. Di malam mulia. Bukan soal Ahad malam Seninnya. Bukan juga dalam kaitan apapun itu. Tapi kita hidup saat ini masih diberikan kesempatan napas di atas muka bumi Allah dalam bingkai iman dan Islam tentunya. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang Nabi bilang dalam sabda beliau, Muslim ini periwayatannya, kalau di Sahih Muslim kira-kira kualitas hadisnya gimana? Sahih enggak? Nama kitabnya aja Sahih Muslim. Kumpulan hadis-hadis berkualitas sahih. Bukhari atasnya, yang kedua disusul dengan Sahih Muslim. Yang kedua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini dikatakan oleh para ulama hadis as-sahhul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keorisinalannya setelah Al-Quran tentunya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah ada bilang begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahab ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamul ushri. Enggak ada hari, kata Nabi, yang kalau ada hamba Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan tindakan ketaatan kepada Allah, dia lakukan amal saleh, hablum minallah hablum minannas, yang wajib maupun yang sunnah, dilihat orang atau nggak dilihat orang, dia kerjain amal saleh dalam keadaan sehat ataupun lebih-lebih lagi keadaan sakit, dia tetap beramal saleh. Nggak ada hari seorang hamba Allah beramal saleh di dalam hari-hari tersebut yang mampu mengungguli kemuliaan hari-hari yang dimaksud oleh Rasul adalah 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa sekarang? Hah? Mana ini suaranya? Tanggal berapa? Hah? Ayo yang bilang patokannya Juni, Wempos ini. Kalau orang tanya tanggal, lebih duluin dong produk kita yang hijrah. Berapa itu hijrah sekarang? 7. Tinggal berapa hari lagi kita menuju hari raya besar kita, Hari Idul Adha. Tinggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita ini 10 Dzulhijjah. Sebab kita masuk 1 Dzulhijjah ini kemarin yang Selasa itu. Ya kapan? Selasa itu ya. InsyaAllah 29 Juni nanti kita Idul Adha. Tinggal terumuk nanti bagaimana pengumuman dari Kementerian Agama untuk kita masyarakat muslim di Indonesia. Insya memang udah masuk malam ke-7, betul? Dzulhijjah.
Masih di hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 puncaknya. Itu adalah hari-hari di mana Allah tumpah ruahkan nilai kemuliaan. Pinjam bahasa Buya yang begitu punya gramatika yang cukup tinggi. Intan berlian mutu manikan ratna jauh hari. Fadilah dan keutamaan yang berbilang-bilang Allah berikan kepada setiap mereka, orang yang mampu mengisi kegiatan di waktu yang mulia dengan amal soleh yang mulia, maka niscaya orang tersebut adalah orang yang mulia di mata Allah. Kapan tuh hari ini? 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan kita di malam ada di dalam waktu tersebut tuh. Gimana Allah nggak muliain kita tuh, Masya Allah. Pertama yang penting usia masuk dulu, umur kita masih dalam genggaman dulu. Usia ada, sehat badan, kecenderungan untuk beramal soleh dipupuk lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktunya waktu yang mulia lagi, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kan anak-anak kita itu udah pada hafal tuh, cucu kita tuh, yang di TK, PAUD, di Ibtidaiyah, SDIT, Islam Berpadu, dia udah hafal tuh, wal fajr walayalin ashr. Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan gagahnya sinar fajar. Wal fajr walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Dalam tafsirul Qur'anil Azim di Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, dalam memberikan tafsiran ayat kedua surah Al-Fajr, walayalin ashr, yang dimaksudkan, kata beliau Imam Ibnu Katsir, yang dimaksudkan walayalin ashr adalah 10 hari pertama di bilangan awal bulan Dzulhijjah, termasuk kita malam ke-7. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hujan kita anggap nggak ada yang turun dari langit sampai kita kemari. Betul Pak? Betul. Ustaz, kebetulan ada datangnya sebelum maghrib, tadi masih rintik-rintik, masih gerimis. Betul kita? Betul. Cuma ada orang yang modelnya nggak kayak Bapak. Kalau urusannya udah taklim, turun hujan, dia tetap tuh nggak ngelangkahin kakinya keluar dari gerbangnya, dia buka surat gerbang. Dia bilang apa? Pakai gerimis aja. Padahal dia cakap udah kece deh. Serebet kain, dia pakai kokonya, dia pakai pecinya, ya gerimis lagi. Berangkat nggak ya? Yang kayak gini sini nanti pulang lagi ini gede nih, begitu. Akhirnya nggak lagi nggak sampai. Coba dikasih gerimis, janjiannya mau nonton, mau konser. Hujannya gerimis, yang kayak begini biasanya cuma begini doang nih, nggak sampai gede nih, berangkat dikit deh, berangkat. Kebalik bro, kalau begitu. Soal ngaji pokoknya bela-belain. Insya sampai di tempat yang mulia, tempat guru kita yang tempo lalu pernah mendidik kita, mengarahkan kita, punya daya yang begitu karismatik. Kalau saya pengen jujur dia begitu. Saya di mana-mana kalau ngomong los-los aja, enak-enak aja. Apalan semuanya nyangkut aja pokoknya kalau sudah ngomong. Kalau udah sampai sini beda lagi tuh Pak. Beda lagi kalau sampai sini. Saya pernah ngomong juga tuh Bapak aja gitu. Gimana bisa gue lancar ngomong? Di atas gua ada foto. Para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, orang terdekatnya Allah. Sekali-sekali gue pulang nggak nyampe kampung Melayu, mampir ke klinik boleh jadi. Sekali-sekali ngomong aja. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Dan kita kembali 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah itu adalah hari mul. Konsepnya gampang, rumusnya nggak sulit. Mau jadi orang yang dimuliakan, diagungkan, dibesarkan oleh Allah, gampang. Isi aja kegiatan dengan kegiatan mulia di waktu-waktu yang Allah muliakan. Titik. Pasti itu orang jadi orang mulia. Pasti itu orang jadi orang besar. Pasti itu orang jadi orang yang agung di mata Allah. Insya. Gitu juga sebaliknya.
Siapa orang yang gak piawai, yang gak pandai, gak cerdas menyikapi sesuatu yang Allah muliakan dengan sikap-sikap dan perilaku yang mulia, kendati pun dia minta kepada Allah saban hari, saban waktu, gak kenal siang, malam, petang, pagi, atina fid dunya hasanah, atina fid dunya hasanah. 10 pertama Dzulhijjah dilewati begitu aja, disia-siain. Dia nggak isi dengan hadir di dalam majelis ilmu, dia nggak silaturahim, dia nggak qiraatul Quran, dia nggak saum, puasa dari awal sampai 10. Orang soleh punya kebiasaan gitu. 1 sampai 10 Dzulhijjah lanjut dia puasa. Orang soleh. Ada waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih orang nggak mengisi dengan kegiatan-kegiatan mulia, malah justru dia pertontonkan kemaksiatannya di hadapan Allah. Ya, orang yang kayak begini tidak bakalan dapat harkat dan martabat dari Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya, masih ada tinggal beberapa hari lagi, puncaknya adalah 10 Dzulhijjah. Makanya hebat, lagi-lagi hebat. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kenapa demikian? Yang ulama kita mengupas, membahas secara tuntas. Kenapa dijadiinnya 1 sampai 10 hari di dalam awal Dzulhijjah itu menjadi mulia? Pak, manggil pertama kali orang segini banyaknya, nggak ada yang nyautin banget. Pada kemana itu? Pak, jamaah, alhamdulillah. Kan kalau Ramadan 10 terakhir itu tuh yang katanya mulia banget, Masya Allah. Sebab ada malam Lailatul Qadar. Ramadan punya di 10 akhir, kalau Dzulhijjah ada di 10 awal. Kenapa ya Allah muliakan? Jangan-jangan bertahun-tahun kita jadi seorang muslim, jadi seorang mukmin, ini baru malam kita tahu. Tapi ya alhamdulillah juga, tentulah dia manfaatnya kita duduk dalam majelis ilmu. 1 sampai 10 Dzulhijjah itu mulia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, disebabkan ada 2 agenda besar ibadah umat Islam pada bilangan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa kira-kira yang pertama? Agenda besar itu adalah adanya musim haji dan tata pelaksanaan seluruh jemaah haji, bukan hanya dari Indonesia. Muslim yang menunaikan ibadah haji dari seluruh pelosok dan antero negeri, dia adakan itu. Penunaian ibadah haji di musim haji tepatnya adalah ketika masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Meskipun ada juga yang berangkatnya dari Dzulqa'dah di ujung-ujung Dzulqa'dah. Tapi puncaknya adalah Yaum Arafah. Ketika wukuf di padang Arafah, makanya Nabi bilang Al-Hajju Arafah. Haji itu klimaksnya adalah Arafah, wukuf di padang Arafah. Jawaban yang pertama, kenapa 1 sampai 10 bilangan pertama bulan Dzulhijjah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan ada agenda besar ibadah umat Islam, yaitu di musim haji mereka para hujjaj, tamu-tamu Allah, para duyufur rahman, mereka mendatangi Allah. Mereka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, merampungkan rukun Islamnya yang kelima. Lengkap genap udah rukun Islamnya, yaitu berangkat haji. Kepengen nggak Pak berangkat haji? Tunjuk tangan yang belum berangkat haji. Tunjuk tangan. Biar semangat, biar Allah catatnya juga bahwa kita juga semangat pengen berangkat haji. Saya doain di majelis yang mulia, di rumah yang menyediakan orang soleh kekasihnya Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan kau datangi petugasmu yang bernama Israel bertandang untuk mencabut nyawa dan ruhku sebelum kau pergikan kami haji untuk menunaikan ibadah untuk Islam yang kelima. Amin. Ya Rabbal Indal Ghaib. Kita minta juga pada saat turun hujan, coba. Segini banyaknya amin. Masa iya Allah Subhanahu wa taala enggak ada barang api yang Allah angkat ke langit ya. Insya mudah-mudahan semua amin kita yang dijawab. Ya Rabbal, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang hujjah itu mendapatkan nilai kemuliaan dari Allah.
Udah dia memuliakan Dzulhijjahnya bilangan 1 sampai 10. Dia tunaikan itu yang namanya ibadah haji. Wah, udah kalau bicara ibadah haji sih, tadi yang lain pokoknya deh. Kita sholat tadi, sholat kita tadi itu berapa lama durasi waktu, sepanjang-panjangnya orang sholat. Ada yang sampai berjam-jam. 3 rakaat maghrib, ada yang sampai 15 jam orang sholat maghrib. Udah ketemu subuh duluan, itu namanya. Betul. Kita bentaran untuk sholat. Puasa juga hanya beberapa belas jam aja. Ntar ketemu lagi beduk maghrib, kita buka. Tapi kalau orang yang berhaji, Masya Allah, 40 hari 40 malam, boleh jadi 42 hari. Yang furoda cukup lama juga dia. 1 Dzulhijjah berangkat, 24 Dzulhijjah dia pulang. Cukup lama. Dari soal durasi waktu aja antara ibadah haji dengan sholat, lebih panjang tuh durasi pelaksanaan ibadah haji ketimbang sholat. Atau kalau kita bandingin. Kemudian orang sholat kira-kira ada bayarannya enggak? Bapak tadi sholat kemari, ada kasir enggak di depan tadi? Pakai bayar enggak gitu? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Kita mau sholat di mana aja, masjid, musola, majelis taklim gitu, nggak ada yang namanya kita pakai bayar tuh. Kerogoh uang dari kantong kita nggak ada. Kalau berangkat haji kira-kira pakai uang nggak? Berapa duit sekarang? 59 sampai 65 juta. Ongkos naik haji. Besar nggak tuh duit? Ya Allah. Anak bini ditinggalin sama orang yang berangkat haji. Rumah dia pikirin. Bertolak dari tanah air yang dia tuju adalah tanah suci, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Punya kerjaan toko, dia disposisikan dulu cari orang-orang yang terpercaya, dia diamanahkan ke orang lain. Dia bertalbiyah, cakep banget ya talbiyah nih. Kalau kita ingin bongkar aja, isi kandungan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Apa itu? Isi konten dan substansi dari orang yang bertalbiyah, para hujjaj kemarin itu. Kita lepas dari ngeratibnya, dari walimatus safarnya, sampai dia ada di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Dia sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sampai besok 9 Dzulhijjah puncaknya. Dia wukuf di padang Arafah dalam perjalanannya, dia talbiyah juga, selain ambil zikir juga. Apa itu maknanya talbiyah? Kalau dalam bahasa Buya begini, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ya Rabb, duhai Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana. Ya Rabb, saksikan kami datang karena Kau udah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, saat ini kami tampil karena Kau panggil, datang karena diundang oleh Allah, tampil karena ini adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu indah banget. Semua perkara ditinggalin di tanah air. Nggak ada lagi kepikiran sampai di tanah suci Mekah dan juga Madinah. Kita tadi sholat apa tadi kita? Berapa rakaat kita? Ada nggak kita niat sebelum kita memulai itu yang namanya sholat maghrib 3 rakaat kita? Ada kita niat? Niat nggak? Gimana bunyi niat kita? Usalli ardal maghribi kalada raka'atin. Terus apa artinya mustaqbil al-qiblah? Ya Allah, kuhadapkan wajah dan rupaku ini menghadap arah kiblat. Kita menghadap arah kiblat. Apa bedanya? Ada orang-orang yang saat ini sedang irama dan senandung hatinya itu betul-betul bergetar di saat Allah Subhanahu wa ta'ala panggil. Dia ada di buminya Allah, dia ada di tempat dan singgah sadanya Allah. Dia salat bukan lagi mustaqbil al-qiblah, tapi dia salat ainul qiblah. Kita yang di Indonesia dengan jarak ribuan kilometer ke Saudi saat ini, kita
hanya mampu meniatkan sholat kita maghrib maupun isya, nanti selepasnya ada subuh lagi, terus sholat 5 waktu saban hari, saban malam 1 kali 24 jam. Kita cuma bisa mustaqbilal kiblat, saya hadapkan wajah dan lupa ini ya Allah ke arah kiblat. Tapi kalau dia bukan lagi ke arah kiblat, dia masuk aja Masjidil Haram, dia tatap langsung itu kudus warna hitam penuh karisma, menjadi kiblatnya umat Islam seluruh negeri. Ketika dia salat tusalli fardhu maghribi, dia bukan lagi mustaqbilal kiblah, ainul kiblah, dengan mata telanjang dia bisa lihat itu yang namanya Ka'bah. Pak, dipanggil nggak nyaut lagi lupa deh. Matanya mantap aja nih. Mulutnya sedikit juga, banyak juga yang nanya. Dipanggil nggak nyaut. Pak, Pak, enak nggak sih jadi orang yang saat ini berhaji atau sekedar umroh ya? Enak banget. Kita sholat dalamnya ada sholawat. Sebab sholawat dalam tasyahud awal dan tahiyat akhir kita merupakan rukun dalam sholat kita. Sholawat. Rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam setiap fisik ibadah. Kalau nggak ada itu sesuatunya di dalam fisik ibadah, itu rukun, maka jadi cacat dan celak itu ibadah. Betul? Kita belajar kan fikih ya. Alhamdulillah. Sholawat merupakan rukun di dalam sholat kita. Apa yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dalam tasyahud akhir kita? Pengiriman salam kesejahteraan, salam penghormatan, salam keselamatan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahasanya adalah menyampaikan, mengirimkan. Maksud dan maknanya secara mendalam adalah adanya jarak yang cukup jauh dari yang mengirimkan salam kepada yang terkirimkan salam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang berangkat haji sebelum kemarin yang reguler, sebelum ke Mekah di Madinah dulu, beda sama yang furoda. Kalau furoda udah dikit-dikit lagi musim haji untuk rangkaian manasikul haji yang wajibnya, dia nggak lagi mampir ke Madinah, tapi langsung ke Mekah. Ntar orang-orang masih ada di Mekah, dia baru ke Madinah, dibalik sama yang reguler tuh kalau furoda. Paham Pak? Paham Pak? Belum paham, saya doain biar paham, insya Allah tahun besok Bapak nyusul jadi haji. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sebelum ke Mekah, dia kan ke Madinah. Apa itu Madinah? Madinah itu kota suci, kota cinta. Kalau kata Abu ya bilang, Ustaz dikit-dikit kata Abu ya mulu. Nah, gue bangga punya orang tua. Kayak dulu ada program TV itu semester namanya. Kata Papa TB begitu ya, anak tuh kalau udah ngefan mensuri tauladani orang tua, dikit-dikit kata orang tua, dikit-dikit kata orang tua. Kata Buya tuh Madinah itu kota cinta. Kenapa kota cinta? Pokoknya orang yang disampai napakin kakinya di kota Madinah, dia punya level kecintaannya, kasih dan sayang, kecenderungan untuk berbaginya kepada manusia, bahkan orang-orang terdekatnya, pasti ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya kota Madinah. Kenapa bisa begitu? Atu-atunya kota yang di saat Rasul mau mampir ke kota ini terbuang dari kota Mekah, nggak ada yang menerima kota-kota lain. Yasrib begitu, Taif lagi. Tapi begitu Nabi SAW mengagendakan, merencanakan pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, hanya kota Madinah lah yang membuka pintu gerbang sablak-ablak, orang Betawi bilang. Dengan apa? Dengan cinta dan kasih menyambut kedatangan Nabi dari Mekah menuju Madinah. Kaum Ansar ketika itu menyambutnya dengan senandung Tala'al Badru Alaiha. Dibilang kota cinta itu. La haula wa la quwwata. Ada api di dalam kota Madinah. Ada Masjid Nabawi, jawabannya. Di Masjid Nabawi ada apa? Qabrun Nabi, makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul hayyun fi qabrihi. Nabi itu hidup di makamnya. Sehingga siapapun jemaah haji, jemaah umrah
Para pelawak orang-orang yang sampai di kota Madinah masuk ke Masjidin Nabawi, dia ambil rombong, didekati itu rombong, merangsek. Memang perjuangannya Masya Allah Pak. Yang pernah umroh apalagi yang Bapak Haji paham deh toh. Ya, didurasiin, ada waktunya memang. Kalau nggak benar-benar cinta kita nggak bakalan kita memperjuangkan tuh bela-belain, desak-desakannya. Tapi Masya Allah, masuk ke rombong. Begitu di rombong, kita selawat aja. Bainal mimbar, antara mimbar Nabi dengan kamarnya Rasul, dengan rumahnya Nabi yang saat ini menjadi kuburun Nabi, kuburnya Rasul. Ada orang yang berselawat di rombongnya Rasulullah SAW, atau pada saat dia sholat, dia ucapkan juga dalam sholatnya ada sholawat. Konteksnya bukan lagi mengirimkan salam, konteksnya bukan lagi menyampaikan salam kesejahteraan, tapi dia membisikkan ke telinga Rasulullah SAW kalimat, aku cinta engkau ya Rasul, ku rindu kepadamu ya wahai Nabi. Dengan bukti bahwa aku sampai kemari, ini bukti kecintaanku kepada Rasul. Itu cinta Nabi, cinta dong. Duit nggak? Banyak duit aneh. Sehat ada itu? Ada. Udah pernah umroh? Nggak pernah. Umroh nggak pernah. Lagi haji. Cinta tapi menang. Gue cinta banget. Jangan pakai ditanya yang kayak begituan. Gue cinta sama Nabi. Kenapa lo belum umroh? Kenapa lo belum haji? Kenapa lo belum ziarah ke makam Rasulullah SAW? Iya, gue cinta sama Nabi itu buktinya ada di dalam kamar anak gue. Ada gambar adat Alwi Masulis itu cinta Rasul kasih. La haula wala quwata. Beli 1 juta juga banyak, tapi itu gak bisa jadi bukti bahwa kita cinta Nabi. La haula wala quwata. Cakepnya orang-orang yang ziarah ke makam Rasulullah SAW bukan lagi menyampaikan salam. Kalau tadi jarak kita tanah air, kita bersalawat kepada Rasul ribuan kilometer ke Saudi, ke Madinah. Begitu orang sampai di Raudhah, dia salawat dalam salatnya, dia lagi membisikkan ke kuping Rasul. Kenapa gunakan dengan term diksi membisikkan? Karena jaraknya bukan lagi ribuan kilometer, hanya berjarak jengkalan tangan orang dewasa di Raudhah. Selalu kalau udah masuk ke Raudhah, itu saya deketin tuh pilar-pilar daripada tembok kemuliaan makam Nabi Muhammad SAW. Lebih kemari, enggak ke arah yang mimbarnya. Kebayang pastinya orang-orang yang udah pernah umroh dan haji, betul Pak? Alhamdulillah. Pokoknya mudah-mudahan kita haji sebelum mati. Insya agenda besar yang pertama. Yang kedua, kita yang tahun belum berkesempatan untuk berangkat haji. Berarti kita saat ini sampai di puncak ibadah tertinggi kita di bilangan awal bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ada ibadah yang Rasul warisin untuk kita. Ibadah itu adalah ibadah berkurban. Bahasa fikih mengatakan sunnah udhiyah. Sunnah udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah yang kurban. Secara bahasa dan definisi apa pengertiannya apa sih? Kalau dalam term fikih, udhiyah. Ma hiya al-udhiyah? Al-udhiyatu hiya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min awali yaumil 'idi ila akhir ayyam at-tashriq. Paham? Alhamdulillah. Artinya, apa itu yang disebut dengan hewan ternak yang disembelih menjadi kurban? Yang dimaksud udhiyah itu adalah setiap hewan ternak yang dipotong, meke, sapi, hewan ternak yang disembelih, sembelihan itu diniatkan oleh si mudahhi, orang yang berkurban atau pengorban, taqarruban ila Allah Ta'ala, dengan niat yang luhur, ikhlas di dalam hati. Dia potong embek yang dia beli, robo kantong koceknya hampir 3 juta rupiah. Yang sedang deh, yang sedang, yang super berapa? 7 juta tuh. Yang
Kalau dia dongak aja, sampai nyium dagu kita tuh. Tinggi pak, yang cakep dong. Kita beli, insya. Setiap hewan kambing atau sapi atau hewan ternak lain yang disembelih dengan niatan si pengorbannya taqarruban ilallah, upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biar dia punya posisi dan porsinya jauh lebih mendekatkan kepada Allah Tuhannya Sang Khalik yang juga memberikan jaminan rizki kepada si pengorban tadi. La haula wala quwwata. Jadi taqarruban ilallah, niatnya kurban. Mas, bang, saya tahun ente korban lagi nggak? Oh ini korban no, masa ini nggak korban? Bukannya ente tahun lagi dapat musibah begitu. Kemarin kios ente kebakaran. Biarin kios ente kebakaran. Terus ente punya bendera PT ini kan lagi berkibar, lagi cakep-cakepnya, lagi kelak-kelip orang tahu bilang. Kan kemarin katanya ada yang serobot. Wah. Ada begal motor, ada begal PT, ada begal masjid, ada begal partai, cerita ini tuh. Begitulah kurang lebih, coba. La haula wala quwata. Kan ada yang ngerobot, ada yang ngaku-ngaku, katanya dia pemiliknya. Bukannya dia lagi kering dan kurang uang. Iya, tapi tetap dong aneh, berkorban. Kenapa? Kok sampai begitu dibela-belain? Kalau gue nggak berkorban, padahal jalan tahun gue berkorban. Tahun lalu gue berkorban, sebelumnya gue berkorban. Lagi COVID juga gue berkorban. Sebelum COVID gue berkorban. Kalau dia tahu gue gak berkorban, nanti tetangga bilang apa, ntar gue gak dipanggil lagi sultan media. Marwah gue akhirnya rendah dong di mata tetangga. Dong bukan taqarruban ilallah tuh namanya. Lu berkorban cuma menuai pujian dan sanjungan dari tetangga yang sama-sama makhluk sama lo. La haula wala quwata. Taqarruban ilallah pokoknya. Niatnya adalah kita berkorban, emangnya perintahnya Allah dicontohin sama kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba baca-baca tuh 33 soal jawab seputar kurban, cakep ulasannya, bahasanya gampang kita mengerti. Punya siapa? Punya Ustaz Abdul Somad. Diulai itu dari awal tuh. Apa itu kurban tadi tuh? Setiap hewan sesembelihan yang dipotong dengan niatan si pengorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan dimulainya? Karena ini ibadah, ada aturan main. Pemotongannya dimulai dari hari pertama 10 Zulhijjah, yaitu hari Idul Adha. Terus habis subuh boleh kita potong, enggak boleh. Keterangan dari sahabat Rasulullah SAW yang kebetulan Sayyidina Ali yang menjadi ketua panitia. Wah, ketua panitia kayak kita juga nih, orang Ganggulu. Jadi nggak kita panitia ya. Jadi harus paham kita fikih kurban tuh. Jangan abong-abong, Pak panitia, lu nggak lihat baju gue nih, panitia kurban 1444 Hijriah musala anu masjid anu. Lu nggak lihat nempel gue, bukan soal itu aja. Kalau jadi panitia harus paham fikih Sales-sales sedikit tadi tergadai nilai pahala kurban pengorban yang sejatinya kita panitia adalah orang yang diberikan amanah oleh pengorban yang sesungguhnya, betul kan? Kalau salah-salah nggak ngerti keliru aja, awas berbahaya. Itulah itu di buku itu. Awal pertama kali disembelihnya hewan kurban di masa Rasulullah SAW di tanggal 10 Zulhijjah. Tapi selepas sholat Idul Adha dan mendengarkan isi khutbah Idul Adha. Terus kalau misalkan ada orang yang nyembelihnya hewan kurban 10 Zulhijjah, Ustaz, iya 10 Zulhijjah, tapi benar-benar habis bubaran subuh dari musolanya, udah ngebet tangan penyate katanya. Dia langsung potong tuh. Belum sholat Idul Adha, belum. Dengan khutbah, juga belum. Kan sepaket tuh. Awas, bilangin sama bini kita. Kadang-kadang kalau sholat Idain, 2 sholat hari raya, habis selesai sholat, pada ngapain ya? Bubar. Jangan. Itu satu paket tuh. Dengerin dulu khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Jadi dia nggak ngerjain tuh. Enggak. Sebelumnya nggak ada. Pokoknya dia habis subuh, baru melek habis subuh, pokoknya dia langsung notong. Kata Nabi, yang demikian
sesembelihannya itu asal dia dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dinilai sebagai kurban. Kalau daging hasil potongannya itu dibagikan kepada masyarakat luas, dia cuma dapat nilai pahala sedekah dan infak secara umum aja, bukan dianggap sebagai kategori berkurban. Paham Pak? Paham? Itu mulainya habis selesai sholat Idul Adha, kemudian sampai dengerin khutbah, pulang fanarji'a wa nanhara, begitu kata hadis bilang. Setelah Idul Fitri, Idul Adha sholatnya, kemudian kita dengerin khutbahnya, kita pulang ke kata sahabat tadi. Begitu kita pulang, narji' wa nanhara, kemudian baru deh kita nyembelih. Sampai kapan limit batas akhirnya? Sampai hari ketiga, hari terakhir dari Ayyamut Tasyrik. Ayo terapannya sekarang. Kalau bilangan Masehi 10 Zulhijjah 29 Juni. Ya. Hari apa itu? Kamis. Berarti hari 3 hari ke depannya hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Berarti kalau begitu batas akhirnya adalah Ahad. Jangan sampai dengar azan maghrib berkumandang nanti masih begini ngegodot saja itu leher kambing. Jangan. Kenapa? Batas akhirnya diliwat. Bahkan waktu syaknya adalah apa? Jangan sampai masuk asar. Ya, ikhtilaful ulama, agak sedikit ada silang pendapat para ulama. Yang jelas hari ketiga bilangan tasyrik itu adalah batas terakhir. Paham Pak? Kan kita panitia perlu paham, harus ngerti. Kenapa? Takut ada yang usir orang mau dia berkurban tapi ngetes kita dulu. Pak, papa panitia, iya kan UKT dari tadi juga. Nih baju gue baju panitia, nemtek gue juga nemtek panitia. Gini Pak, sebelum saya pengen berkurban, saya mau taruh di musola kita ini. Saya boleh nggak tanya-tanya dulu? Ya boleh, silakan aja. Pak, kira-kira perintah sunnah berkurban atau sunnah udhiyah itu diperintahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan oleh Nabi di tahun keberapa Hijriah sih? Lalu ada orang iseng-iseng mau berkorban tapi mau konsultasi dulu sama kita nih. Pas ketemunya lompongannya kita lagi yang ditanya begitu. Mau jawab apa kita? Tahun keberapa kira-kira? Tahun kedua Hijrah. Haji tahun ke-9 Hijrah diperintahkan. Tapi Nabi melakukan haji ya di tahun ke-10 Hijrah. Di usia 63 tahun itu. Makanya disebutnya haji wada. Kan tahun ke-10 Hijrah itu artinya 10 yang tahun ke-10 Nabi berdakwah di Madinah. Diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul usia 40. Betul? Periode Makkah dakwah 13 tahun. Betul? Di Madinah 10 tahun. Masa kenabian 10 Madinah 13 tahun. Periode Mekah 13 sama 10 berapa tahun? 23. Dilantiknya di usia 40 tahun. 40 tambah 23 berapa? 63. Wafat mangkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat. La haula wala quwwata. Jadi tahun kedua Hijrah. Jawab tuh ambil calon pengorban. Tahun kedua Hijrah Pak. Tahun kedua Hijrah. Iya dong. Bapak tahu dari mana? Dan dalilnya apa? Turun perintah Allah dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Bukan temas panitia tuh. Allah turunkan fasalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ayat kedua. Apa enggak? Apa enggak Al-Kautsar? Iya, surat kecuan loh. Impalannya berkulu deh. Surat paling konten tuh deh. Apa juga kalau surat-surat yang sunnah itu aja udah. Jangan bayangin banyak gitu. Al-Kautsar kulhu. Begitu Pak? Benar? Terkonfirmasi. Fasalli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat untuk Tuhanmu. Wanhar dan berkorbanlah. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi berkorban. Disampaikan keterangan itu oleh Sayyidina Ali, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi itu 7 tahun semenjak perintah untuk berkorban turun kepada Rasul, Rasul selalu dia berkorban. Apa bentuk korban Nabi? Hewan ternak apa yang dipilih oleh Rasul? Domba, bi kabshain. 2 domba lagi. 2 domba.
Jadi kalau ada orang tanya begitu, emang Nabi mau korban juga? Mau korban loh. Kan perintahnya ini kepada Nabi. Bahkan kurban adalah perintah dari Allah yang bagi Rasul itu merupakan wajib. Untuk kita sunnah Nabi, sunnah. Kita umat Nabi cukup sunnah. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Apa dia? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falatun hunna 'alayya wajib wa lakum tatawwu'." 3 perkara yang dari Allah perintahkan kepada aku itu merupakan wajib, tapi untuk kalian cukuplah sunnah. Begini berkorban untuk kita umat Nabi, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sampai mati Nabi, sampai Rasul meninggal dan wafat, nggak pernah ditinggal tuh yang namanya berkorban Rasul. Terus istiqomah terus sampai wafat Nabi. Apa itu 3 perkara wajib bagi Nabi, cukup sunnah buat kita? Yang pertama adalah witir. Nabi nggak pernah tinggal witir, karena wajib bagi Nabi. Kita kelewat mulu gitu. Kedua, an-nahru, kurban. Nabi selalu melakukan, wajib bagi Rasul. Untuk kita sunnah muakkadah. Yang ketiga, duha. Nabi nggak pernah liwatin itu yang namanya sholat duha. Bagi kita alasan toko gue kecil Ustaz, nggak bisa untuk jembrengin sejadah, jadi duha lewat mulut aja alasannya. Ya Pak, alhamdulillah ini masih sunnah. Kalau wajib gimana? La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa dengan buat domba Nabi. Amlahaini akranaini, domba yang cakep lagi Pak, Masya Allah. Keterangan Rasul nih. 2 domba sekaligus Nabi. Domba yang putih, bersih, gemuk, dagingnya banyak. Tuh domba punya bulu. Bulunya juga gimbal gitu. Bulunya gimbal. Tapi urusannya mengimbangi bulu saat kalau kurban. Jangan salah. Rasul yang bilang, setiap apa yang ada di tubuh hewan kurban yang Rasul beri taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala, itu dari ujung tanduknya sampai ujung buntutnya, semuanya adalah nilai kebaikan. Semakin banyak bulunya, semakin banyak timbangan kebaikan nanti di yaumul mahsyar untuk kita si pengorban. Insya cakep. Akranaini, yang dia punya tanduk yang juga mantap, jantan. Tanduknya nggak yang begini nih. Ini si biasa nih yang begini. Ini kayak gimana? Tanduknya. Ke bawah, ke depan, ke atas, ke belakang, ke bawah. Oh, mau ke atas lagi tuh dia. Cakep tuh. Kita usirin colek aja itu pantat itu domba yang model begitu tuh, tanduknya tuh. Wah, dia berbalik, serubuk di tanduk kita, kobes pantat gitu tuh. Berangkat tuh yang kayak begitu tuh. La haula wala quwwata la haula wala quwwata panggil satu yusami wa yukabir kata Sayyidina Ali. Nabi setiap udah kita robohin nih kambingnya, kemudian Nabi namain Allahumma fataqabbal hadza minka wa hadza laka ya Allah. Fataqabbal ya karim. Hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ini dariku ya Allah dan juga dari keluarga. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Atu lagi diambil. Dipotong lagi sama Nabi. Dinamain apa? Sama Nabi. Untuk umat Nabi ini kita yang betul-betul tapi nggak ada kemampuan buat beli, bukan dijadi-jadiin biar nggak bisa beli. Sehingga ada batasan orang yang mampu dengan orang yang nggak mampu untuk berkorban. Yang nggak mampu tuh, jangankan untuk beli korban nih. Ini udah masuk malam nih. Yang pada berduit, dia bisa makan malam. Sama anak bininya. Meja selebar-lebarnya tuh, sampai nggak kelihatan ujungnya, saking banyaknya lauk yang kehidang. Kalau orang miskin masuk malam, ya Allah, nggak ada sajian makan malam buat dia. Dia nggak tahu besok aja masih hidup apa enggak, disebabkan lambungnya keisi atau enggak untuk malam dengan makanan. Yang model kayak begini kata Nabi, buat halangin buat umat gue yang betul-betul fuqara. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada orang beli, ngaku-ngaku. Tapi kenapa Pak? Saya tahu kok kayaknya nggak pernah berkorban. Mobil yang tinggi garasi berjejer.
Rumah ente gedong. Ente kalau dipanggil nama sendiri nggak mau, dipanggil Pak Sultan. Pak Sultan. Orang berduit maksudnya, orang konglomerat katanya. Tapi kenapa yang tidak pernah berkorban? Gimana mau berkorban? Nabi udah nalangin saking sayangnya Nabi bagi kita ke umatnya. Hati aja bertengkok dalam. Oleh orang. Itu bukan untuk ente yang mampu, tapi untuk yang nggak mampu. Jawab nanti kalau ada orang nanya ke kita. Emang Nabi pernah nyontohin? Pernah. 2 domba langsung, domba yang pilihan. Domba Garut deh, begitu bahasa gitu tuh. Domba Garut. Oh begitu deh, iya. Jadi kita jadi panitia ini. Agenda yang kedua yang terbesar nih. Dibilangin 1 sampai 10 Zulhijjah, tambah lagi plus dengan 3 hari tasyrik. Ada ibadah besar nih. Hari raya berkurban. Mungkin Masya Allah Pak, ada sedikit yang kita punya 2,5 masih dapat nggak? Beli mbak itu 2,5 masih ada. Masih dipecah itu yang 20 sampai 25 kilo masih dapat nggak? Masih dapat tuh 2,5. Dia tawar deh masohid gitu maksudnya. Dia bisa kurban nih, ayo deh, iya deh. Kata Nabi kalau misalkan kita negosiasi dalam hal jual beli, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Kalau kita jual beli ya, satu sama lain main gampang-gampangin aja deh, mudah-mudahan aja deh, gitu ya. Para pedagang, begitu tuh maksudnya. Yang beli juga jangan sampai wah, lo kalau udah beli begitu nawar sampai kacau orang. Yang udah pernah kena serangan stroke lagi jadi tawar nih lo. La haula wala quwata Di ajaran Nabi itu negosiasi boleh, tapi jangan sampai terlalu mukul banget. Ngasih harga jangan mukul, yang nawar juga jangan sampai kayak ngajakin ribut namanya. La haula wala quwata. Beli dapat tuh untuk apa? Kita berkurban. Kuasai dulu ilmu fikih kurban. Lagi nih yang namanya di meja penerimaan hewan kurban. Ada orang yang duduk di sini. Ntar calon pengorban lewat deh, datang kemari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bapak panitia kurban. Nah ini meja panitia penerimaan kurban. Gak mungkin gue nggak jadi panitia kalau gue ada di sini. Pakai bilang begitu. Jawab aja iya gitu ya. Betawi nya namanya begini nih, perasaannya. La haula wala quwata. Iya Pak, saya panitia kurban. Saya bertugas menerima hewan kurban dan calon-calon pengorban. Pak, ini saya ada kambing nih mau berkurban. Nih kesalahan banyak fatal nih, dan ini kesalahan meluas merata. Yang ada di meja penerimaan hewan kurban, awas hati-hati, kudunya dia orang yang alim. Dia panitia juga, dia juga paham fikih tentang kurban. Oh itu Pak, apaan hewannya? Kambing. Oh kambing, bentar ya Bapak siapa namanya? Bapak Pulan. Bentar, 1 Bapak Pulan, jenis hewan kurban kambing itu Pak. Iya kambing. Udah nih Pak kuponnya nanti hari pemotongan kira-kira jam 1:30 siang Bapak kemari lagi. Ada hak pengorban, bagiannya adalah paha begitu kan, biasanya paha belakang. Udah nih Pak, udah. Tuh kambingnya ikat tadi di jarok yang itu tuh. Ikat jarok yang itu. Dia selesai pulang, enggak begitu panitia. Sedikit ada sesuatu wawancara. Boleh kan ini sambil pembekalan nih. Namanya kita ngaji ya enggak? Pembekalan. Tanya dulu siapa namanya. Udah kan tadi Ustaz. Lo nanya kepada yang nganterin. Lo belum nanya pengorbannya siapa ya? Bapak, gimana nih coba? Kalau ternyata yang dicatat namanya dia deh, yang ngebawa hewan kurban tadi itu, kambing. Begitu tukang jagal atas dasar catatan dari panitia penerimaan hewan kurban, nanti kang jagal itu akan yusami wa yukabir, bertakbirnya dan juga menamakan ini kambing, kan disebut kambing itu. Yang namanya disebut adalah yang nganterin. Udah pasti belum dia yang berkurban? Tanya Bapak siapa namanya? Bapak Anu, oh iya Pak. Hewan kurbannya apa? Kambing, oh iya kambing Pak. Pak mohon maaf, ini kambing atas nama Bapak langsung pengorbannya? Oh bukan Bapak Panitia, bos saya cuma disuruh. Nah kalau begini gimana? Kalau nggak pakai ditanya, pertanyaan yang kedua, ini pengorbannya atas nama siapa? Atas dasar cuma nama dia kita tulis, akhirnya Kang Jagal, dia sebutnya
Nah kalau tuh pembantu nggak ngeluarin uang 3 juta, namanya disebut dapat kambing satu dia korban tahun itu. Tapi Allah kan bijak. Allah bijak, ini masalahnya panitia yang kurang bijak. Cara kerjanya dia kurang pas, harus ada pembekalan. Atau tuh ya. Jadi nama pengorbannya satu. Yang kedua, kalau dilongokin tadi itu hewan kurbannya. Pak, tanya juga nih, hewan kurbannya kecil banget nih Pak. Umur berapa nih? Wah, saya nggak tahu tuh. Yang saya tahu sih baru 6 bulan. Saya juga ngambilnya nih hewan kambingnya masih netek lah induknya tadi. Pak, boleh. Masih kecil. Ini bapak tadi yang bawa iya. Bapak bawa pakai apaan? Saya tanya pakai tangan hatu. Kepalanya masih kecil Pak. Bergupak giginya kalau bahasa kita begitu. Umur berapa nih? Kayaknya masih 6 bulan Pak. Nggak boleh Pak. Sesuai yang saya pelajari. Wah, ini keren deh paling dia begini. Mudah-mudahan kita begitu. Sesuai yang saya pelajari, batas usia untuk hewan ternak yang akan dijadikan sebagai sembelihan kurban, kategori pertama unta, dia harus 5 tahun pas, on 2 tahun ke-6. On 2. Kalau bapak modelnya dengan tren kambing untuk bos bapak berkurban masih 6 bulan, belum boleh Pak. Untuk sapi dan juga kambing, dia harus genep 2 tahun on the way, jalan tahun ketiga. Ini baru 6 bulan. Baru. Tapi untuk dimarak enak banget nih. Dimarak enak banget yang 6 bulan tuh. Kambing tuh ajib tuh. La haula wala quwata. Jadi belum boleh Pak. Domba berapa tahun Pak? Ustaz panitia kalau begitu. Domba cukup setahun. Baru mau jalan 2 tahun. Ini. Domba ini pas nih 1 tahun ya. Anda tahu 1 tahun? Iya, karena nih hari dia lagi happy birthday katanya begitu. Pas 1 tahun masih boleh domba. La haula wala quwata. Jadi paham ngerti, belum lagi cek dulu hewan kurbannya. Ada enggak syarat-syarat yang enggak terpenuhi? Contoh misalkan yang enggak boleh dijadikan hewan kurban, matanya picet 1 dari lahir. Bawaan dari lahir. Kakinya pincang sebelah. Kata ulama fikih mengatakan, seumpama gerombolan domba atau kambing ini sedang berjalan diangonin sama pengembalanya, ada kambing atau domba yang satu ini gara-gara pincang sehingga dia nggak mampu untuk mendahului gerombolan tersebut atau paling tidak mengejar gerombolan kambing yang ada di depan. Saking terseok-seoknya dia punya kaki. Yang kayak begini nggak boleh dikorbankan. Cek secara fisik. Mobil ada dicek fisik di samsat. Hewan kurban kita mau kita persembahkan ke Allah. Lihat dulu. Mata cakep. Kakinya nggak pincang dia. Cakep. Ada nggak PMK kalau kemarin? Ada virus nggak di dalam tubuh? Kalau kemarin kan ada PMK, penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku. Bebas Ustaz. Alhamdulillah, adik kok sertifikat dia sehat nih, cakap. Satu lagi, kurus lah. Kata ulama fikih bilang kalau misalkan saking cekinya, krempeng begini, ditimbang berapa itu timbangannya? 7 kilo Pak. Ya, 7 kilo. Kata ulama fikih, seumpama ini krempeng begini hewan yang akan disembelih dengan kurban, itu dia nggak punya sumsum tulangnya. Jangankan daging, sumsum tulangnya aja nggak ada. Yang kayak begini mau dibagi masyarakat buat diinjak-injak doang, sok iga, tangkar kali gitu. Dagingnya nggak ada. Kan kurban itu masalah untuk orang banyak dibagiin. Barangkali banyak tetangga kita yang kalau ketemu dagingnya idul kurban doang. Idul kurban doang. Hari-harinya makan pate, tahu, tempe, toge, tumco. Iya Pak, makanya kok tensinya pada tinggi-tinggi tuh. Bukan yang makan daging doang tensinya tinggi. Kenapa? Tiap hari gue ketemu dia mulu jadi marah-marah mulu dia. La haula wala quwata. Iya. Terakhir tanya, dia sunnahnya kurban sunnah, tapi kurban wajib. Jadi di meja penerimaan hewan kurban itu dimulai kualitas dan martabat cara kerjanya panitia. Yang ini akan mempengaruhi nilai pahala si pengorban sesungguhnya. Tanya dulu, kalau kurban sunnah boleh Pak nanti kita bagi, ada hak pengorban. Nabi juga begitu.
Kalau pengen ngambil sunnah Nabi, Nabi selalu ijib setiap domba yang dipotong oleh tangan Nabi sendiri, yang diambil selalu kabitnya. Apa kabit? Hatinya. Kalau pengen ngambil sunnah Nabi gitu, berkorban besok pakai beg gitu ya, minta pakai dia. Parotin buat aneh. Apaannya? Hati kambingnya. Sebab Nabi begitu. Paham ya Pak? Insya Allah. Jangan pakai minta yang macam-macam. Ya. Karena dalam bahasa Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Al-Imam Al-Faqih Wahbah Zuhaili mengatakan luqmah baina luqmatain aja. Secicip dua cicip. Ini dapat nggak nih? Hak pengorban dapat Pak. Berapa banyak hak pengorban? Ya paha belakang doang. Enggak, Anda minta 2 paha belakang. Kambing kakinya cuma 4, lo ambil 2, tinggal setengahnya lagi 2. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Ambil kabitnya. Kalau sunnah boleh kasih. Tanya, Bapak kurbannya apa? Saya kurban nazar nih Pak. Kurban wajib. Mau saya udah janji Pak. Tender yang harganya TT-an triliunan, jebol aja, gol aja, mulus dikasih mudah sama Allah. Saya kirim tuh nanti itu Tegang Wulu Majlis Salim Al-Khairat 10 samping yang setiap satu samping bobotnya 1 ton 100 kilo. Udah nggak kira-kira? Amin dulu dong. Amin. Ya Rabbal. Asal ada panitianya dan panitianya udah ngaji aja enak kerjanya. Insya. Oh Bapak jadi kurban wajib? Iya. Terus nanti saya minta dia 2 kilo aja deh ke rumahnya. Jangan Pak. Kok jangan? Karena lu mau kurban. Bapak kurban wajib. Terus apa urusannya dengan kurban wajib? Kalau kurban wajib Bapak jangan cicipin barang sedikit aja, jangan. Bini aja deh, bini deh. Bini juga gak boleh. Anak kesianan pengen cobain doang kurban saya. Gak boleh Pak. Kenapa begitu? Semua orang yang di bawah tanggung jawab Bapak dan anggota serta unsur rumah tangga Bapak yang wajib Bapak nafkahi, dia nggak boleh mencicipi kurban wajib Bapak. Jadi biar panitia punya tabel yang kurban sunnah, kurban wajib. Yang udah-udah gimana? Nyampur aja. Yang udah-udah gimana? Nyampur aja, berbenah dirilah kita. Alhamdulillah hari ngaji gitu. Jadi insya Allah bisa ada modal untuk perbaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa qara'nahu farudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.